Oke, baik, selamat pagi, saya ucapkan sekali lagi pada kita semua. Dan kita ada kertas baru, jadi boleh diambil di belakang bagi yang belum. Kita sudah masuk ke dalam Wahyu pasalnya yang ke-14 sekarang ya. Wahyu pasalnya yang ke-14. Kita akan baca dulu ayat 1 sampai ayat 13 adalah pembahasan kita hari ini. Atau mungkin kita bagi ya, kita baca dulu dari 1 sampai 13. Moga-moga kita bisa selesai. Kalau tidak ya paling sampai di mana nanti kita selesai. Dan saya seperti biasa saya akan mulai dengan membaca ayat 1, Jemaskan ayat 2, demikian sampai dengan ayat yang ke-13. Okay? Demikian firman Tuhan. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion, dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapaknya. Dan aku mendengar suatu suara dari langit, bagaikan sawarai gelap dan bagaikan deru guru yang dahsyat. Dan suara yang bergema itu seperti bunyi pemain kecapi yang memetik kecapinya. Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan tahta dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu, dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi itu. Mereka adalah orang-orang yang tidak menciptakan dirinya dengan perempuan-perempuan, karena mereka murni sama seperti Allah. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu mana saja yang berdiri. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta, mereka tidak bercela. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi, dan kepada semua bangsa dan sudah dan bangsa dan kaum. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Dan seorang malaikat lain, malaikat kedua, menyusul dia dan berkata, sudah rubuh Babel, kota besar itu yang telah memalukan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka dia akan dimuliakan muka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan mukanya, dan dia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya, dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa. Itu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu, dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya. Yang penting di sini adalah kebenaran orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Oke, kita akan berdoa terlebih dulu. Saya minta Pak Darto bimbing kita dalam doa, silakan. Bapa kami yang berada di surga, kami mengucap puji syukur Tuhan pagi ini kami diberi kesempatan untuk belajar firman-Mu. Tuntunlah pikiran dan hati kami supaya kami dapat mengikutinya dengan baik. Semuanya ini kami mohon dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Amin. Oke. Nah, di pasal 14 di sini kita akan melihat dan kita harus memahami ya bahwa di dalam
teks aslinya atau istilahnya waktu pertama kali Yohanes menulis ini, tentu belum ada waktu itu pembagian pasal. Jadi pembagian pasal ini kan belakangan. Jadi sebenarnya ini satu dokumen yang panjang, satu surat yang panjang gitu. Dan sebenarnya apa yang tertulis di pasal 14 ini masih sangat berkaitan erat dengan apa yang tertulis di pasal 13. Masih ingat apa yang kita pelajari di pasal 13? Ya. Di pasal 13 kita bicara ada dua binatang, benar kan? Ada binatang yang dari mana pertama? Datang dari laut. Ini siapa ini? Ini adalah Antikristus. Kemudian ada binatang yang dari bumi. Ini adalah nabi palsu. Ya. Nabi palsu. Jadi kita diberitahu di pasal 13 bahwa dua tokoh ini akan mendominasi bumi, terutama di 3,5 tahun terakhir dari tribulasi. Antikristus akan menguasai dunia, akan menguasai secara politik, secara ekonomi. Dan terutama tujuannya adalah supaya memaksa semua orang untuk menyembah dia. Dan dia dibantu oleh binatang kedua, nabi palsu, yang akan mengadakan berbagai tanda-tanda yang dahsyat untuk menipu manusia untuk menyembah si Antikristus ini. Dan ini sudah kita pelajari di pasal 13. Nah, di pasal 14 di sini kita diperkenalkan, diingatkan kembali sebenarnya kita sudah diperkenalkan tentang dalam visian kita di poin nomor 1 di sini. Kita bertemu lagi dengan berapa banyak orang tadi sudah? 144.000 orang, ya, 144.000 orang yang sudah diidentifikasi sebagai orang-orang percaya apa ini? Israel. Orang-orang percaya Israel atau Yahudi di masa tribulasi. Dan kita sudah ketemu dengan mereka di pasal 7. Coba kalau ada yang agak sedikit lupa atau mungkin baru bergabung dengan eksegesis Wahyu ini belakangan, bisa kita buka sejenak di Wahyu pasal 7. Kita masih ingat di situ. Dan sebelum Tuhan menumpahkan berbagai tulah ke muka bumi ini, Tuhan mengirim seorang malaikat, katanya di ayat 2, malaikat ini membawa meterai Allah yang hidup. Dia ingin memeteraikan 144.000 orang ini, ya, supaya dia dimeteraikan supaya tulah-tulah Tuhan itu tidak ditujukan kepada orang-orang yang memakai meterai ini. Jadi 144.000 orang, ya kan? Dan di ayat 4 di Wahyu 7 ayat 4 dikatakan 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Dari Yehuda 12.000, dari Ruben 12.000, dari Gad 12.000, dan seterusnya. Jadi dari situ kita tahu ini adalah 12.000 orang Israel dari 12 suku Israel. Dan ingat bahwa kita menerima ini secara literal. Ya, kita menerima ini secara literal. Jadi kita percaya ini adalah 144.000 orang, jumlahnya literal, bukan simbolik. Kemudian deskripsinya juga literal bahwa mereka adalah orang Israel. Nah, banyak orang yang menafsir secara alegoris. Dia bilang bahwa 144.000 orang ini hanyalah gambaran. Misalnya gambaran dari, ya kalau kita terimanya literal, ya. Kalau ini literal, apa adanya. Tapi ada yang anggap ini figuratif. Nah, figuratif, dia bilang 144.000 orang ini mengacu kepada misalnya orang-orang zaman gereja atau gereja, ya, orang-orang zaman gereja mengacu pada gereja. Nah, jadi figuratif di situ. Tapi di sini kita percaya ini adalah literal karena teks mengatakan mereka adalah dari 12 suku Israel. Bahkan sukunya disebut di situ. Suku Yehuda, suku Ruben, 12 sukunya disebut di Wahyu pasal 7. Ya. Jadi kita percaya ini literal 144.000 orang. Nah, mereka adalah orang-orang yang dimeteraikan, ingat nggak itu? Di pasal 7 dikatakan mereka dimeteraikan. Dimeteraikan oleh Tuhan. Dan kita ketemu lagi mereka di pasal 14 di sini. Oke, nah kenapa Tuhan mau singgung lagi 144.000 orang ini? Coba kita lihat di
poin nomor 2 kita. Fakta bahwa mereka berada di bukit apa di sini katakan? Di ayat 1, di pasal 14, kembali ke Wahyu 14 ayat 1. Mereka berdiri di Bukit Sion. Bukit Sion itu ada di mana sih? Bukan Zaitun sih ya, agak beda ya. Ya, Bukit Sion itu nama satu bukit yang benar gitu. Ya, Bukit Sion itu adalah nama salah satu bukit atau gunung yang ada di Yerusalem. Ya. Jadi itu disebut Bukit Sion. Makanya Sion sering dijadikan identik dengan Yerusalem. Kadang-kadang ada banyak lagu atau ayat yang berkata Sion gitu kan. Sion. Nah, Sion itu apa? Sion itu Yerusalem. Nah, maksudnya Sion itu sebenarnya nama salah satu bukit di Yerusalem. Jadi Yerusalem itu kota yang berbukit-bukit. Ada beberapa bukit di Yerusalem. Salah satunya Bukit Sion. Nah, Sion itu salah satu bukit utama, bahkan di Sion itulah letak bentengnya. Jadi benteng yang di kota Yerusalem itu adanya di Bukit Sion. Nah, itu yang dikalahkan oleh Daud waktu dia mengalahkan orang-orang Yebus. Makanya disebut juga kota Daud di situ. Nah, Bukit Sion di sini ya. Nah, jadi Bukit Sion ada di Yerusalem. Padahal kita tahu bahwa dari pasal 13 ketika bicara mengenai di sini pasal 13 bicara mengenai antikristus dengan nabi palsu, kita tahu bahwa Yerusalem waktu itu dikuasai oleh siapa? Oleh antikristus. Yerusalem kan dikuasai oleh antikristus. Tapi kenapa 144.000 orang ini berdiri di Bukit Sion? Nah, jadi ini sudah kilas ke depan sekarang ya, kilas ke depan untuk memberitahu kita ya. Makanya di poin nomor 2 isian kita, fakta bahwa mereka berada di Bukit Sion berarti mereka berhasil melewati masa tribulasi. Ya, mereka berhasil melewati masa tribulasi. Jadi 144.000 orang ini mereka ini gambaran tribulation sudah selesai. Jadi antikristus sudah dikalahkan. Yerusalem sudah tidak di tangan antikristus lagi. 144.000 orang ini berada di Yerusalem, di Bukit Sion di situ. Ya. Dan lebih lanjut lagi di isian kita dikatakan pasal 14 menjawab 2 pertanyaan. Apa tuh pertanyaan apa? A. Mengingat binatang dari laut yang begitu mengerikan, yaitu antikristus. Ingat di pasal 13 kita dikasih tahu bahwa dia diperkenankan, pasal 13 ayat 7, dia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka. Jadi antikristus akan diizinkan oleh Tuhan untuk menganiaya orang percaya dan untuk secara fisik menang. Ya, jadi dia bisa membunuh banyak orang percaya di masa tribulation. Sehingga pertanyaannya adalah A. Mengingat binatang dari laut, si antikristus yang begitu mengerikan itu, apakah semua orang percaya akan dibunuh? Ya. Apakah semua orang percaya akan dibunuh? Ya, dan jawabannya tidak rupanya. Jawabannya tidak. Akan ada orang-orang percaya yang Tuhan pelihara melewati masa tribulation, yaitu antara lain 144.000 orang ini. Contohnya ya. Jadi 144.000 orang Israel yang dimeteraikan ini adalah kelompok orang yang melewati masa tribulation. Jadi mereka tidak dibunuh oleh antikristus. Jadi makanya di akhir dari tribulation mereka berjalan di Bukit Sion. Di Bukit Sion di Yerusalem. Oke. Kemudian selain itu B, apa yang akan terjadi kepada antikristus dan pengikut-pengikutnya? Ya. Apa yang akan terjadi dengan antikristus dan pengikut-pengikutnya? Jadi pasal 14 sangat dibutuhkan, ya, terutama bagi kalau kita hari ini kita membacanya mungkin secara akademik karena ini bukan terjadi di zaman kita. Kita nanti akan terjadi. Tapi Anda bisa membayangkan kalau misalnya ada seorang percaya yang tinggal di zaman tribulation dan ini semua sedang terjadi.
dan dia sedang di bawah penganiayaan, dan dia sedang menghadapi tekanan besar. Dia harus memakai tanda antikristus. Dan kalau tidak, dia akan tidak bisa makan, tidak bisa membeli, tidak bisa menjual, bahkan bisa dibunuh. Dan dia membaca, oh ternyata Alkitab sudah menubuatkan itu, dan dia baca sampai Wahyu pasal 13. Nah, kalau stop sampai di sana saja, dia akan merasa sangat tertekan gitu. Wah, ternyata memang antikristus akan begini-begini. Tapi Tuhan langsung kasih penghiburan di pasal 14 bahwa walaupun di pasal 13 Tuhan sudah menubuatkan bahwa antikristus akan bangkit dan sebagainya, tapi Tuhan tetap memelihara orang-orangnya. Dan Tuhan kasih lihat apa yang akan terjadi kepada antikristus dan pengikut-pengikutnya. Ya. Oke, masuk di poin 3 kita. Ada banyak paralel atau kontras antara pasal 13 dan pasal 14. Ada kontras antara yang seperti domba di pasal 13. Ingat, salah satu binatang di pasal 13 itu seperti domba. Masih ingat yang mana? Nah, itu ada di pasal 13 ayat 11 di situ. Ya, pasal 13 ayat 11. Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk dua, sama seperti anak domba. Sama seperti anak domba, ya. Sedangkan di pasal 14, ya, pasal 14 ayat 1, ini anak domba yang sejati. Ya. Jadi ada kontras antara yang seperti domba di pasal 13 dengan sang anak domba di pasal 14. Misalnya di pasal 14 ayat 1, sesungguhnya anak domba berdiri di Bukit Sion dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang dari dahi mereka. Nah, kita juga tahu bahwa ini sudah di akhir tribulasi, karena anak domba ini kan siapa? Yesus Kristus. Yesus Kristus berdiri di Bukit Sion. Bukit Sion itu kan Yerusalem. Jadi ini adalah sesudah Yesus Kristus datang kembali ke bumi ini. Jadi sudah di akhir tribulation. Ya, makanya kita tahu ini bicara mengenai akhir tribulasi. Ya. Dan ini salah satu alasan kenapa saya masih tetap suka pakai Alkitab fisik, ya. Karena Alkitab fisik itu sangat gampang. Kita mau baca di sini, mau baca di sini gampang. Kalau kita pakai Alkitab elektronik, nyari lagi, gitu. Ya, nyari lagi. Jadi tetap Alkitab fisik lebih menang. Ini ya. Walaupun Alkitab elektronik tetap ada keuntungannya juga, keuntungannya gampang dibawa kemana-mana. Ya. Tapi untuk studi, ya biasa tetap Alkitab fisik lebih menang. Oke, dan ada banyak paralel atau kontras ini ya antara pasal 13-14. Kemudian lanjut lagi ada perbedaan antara nama binatang di dahi pengikutnya dan nama, coba perhatikan, ingat nggak, antikristus akan menyebabkan semua orang memakai tanda di tangan kanan atau di dahinya. Ya. Dan perhatikan Wahyu 13 ayat 17, tidak seorang pun dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu. Jadi tandanya adalah nama binatang, nama antikristus, atau bilangan namanya. Jadi banyak orang berfokus ke bilangan namanya, bilangannya kan 666. Tapi sebenarnya tidak harus 666. Jadi ada dua opsi. Manusia bisa pakai 666 atau bisa pakai namanya langsung. Begitu. Yang tentu kita belum tahu namanya siapa hari ini. Dia kan belum disingkapkan bagi kita. Gitu. Tapi bisa pakai namanya, nama antikristus itu, atau pakai bilangan namanya yang adalah 666. Gitu. Tapi ini dikontraskan, kita sudah bahas minggu lalu bahwa iblis itu kerjaan dia itu meniru Tuhan terus, gitu. Ya. Karena Tuhan memeteraikan miliknya, ya, dengan menaruh meterainya pada dahi orang-orang yang percaya. Iblis juga pengen bilang, oh, kalau gitu yang punya saya juga mau kasih tanda saya. Jadi ada kontras yang luar biasa. Ingat sekali lagi, waktu kitab Wahyu ditulis tidak ada pembagian pasal di sini. Jadi Anda bisa membayangkan langsung Wahyu 13 ayat 17 bicara soal nama antikristus dengan bilangannya di dahi pengikut-pengikutnya, dan di pasal 14 berbicara kontrasnya adalah yang milik Tuhan, contohnya 144.000 orang ini punya katanya nama siapa tertulis di dahi mereka. Namanya di sini mengacu kepada si anak domba, yaitu Yesus Kristus, dan nama bapaknya. Begitu, ya. Jadi dalam mission kita ada nama sang Bapa di dahi orang-orang percaya. Ya, sebenarnya ada dua, nama Yesus dengan nama Bapa. Ya. Nama Yesus dengan nama Bapa
di dahi orang-orang percaya. Oke, kemudian ada kontras lain lagi, ada penyembahan palsu dan penyembahan sejati. Ada penyembahan palsu dan sejati. Di pasal 13 Antikristus memaksa semua orang menyembah dirinya, itu penyembahan palsu. Sedangkan di pasal 14 kita membaca ada penyembahan sejati, di mana 144.000 orang ini menyembah, memuji Bapa di sorga, Allah yang menciptakan mereka. Ada penipuan dan orang-orang yang tidak terdapat dusta. Jadi kontras sekali, di mana Antikristus menipu dunia ini. Menipu dunia ini. Di ayat 14, di pasal 13 ayat 14, menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanah-tanah dan sebagainya. Sedangkan perhatikan, orang-orang yang percaya pada Tuhan dikatakan di ayat yang keempat, pasal 14 ayat 4, ayat 5, di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta. Jadi kontras sekali antara Antikristus dengan nabi palsu yang menyesatkan, menipu dunia, dengan orang-orang ini yang di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta, ya. Oke, kita lihat lagi poin nomor 3. Kita masuk ke ayat yang kedua. Jadi sesudah melihat 144.000 orang ini, aku mendengar suatu suara dari langit bagaikan desau air bah. Jadi itu isian kita 3A. Bukan 3 lagi, ini 4 ya. Sedikit kelongkap ini. Jadi gara-gara tadi saya tambahin 1 ini. Sebenarnya sudah 1, 2, 3, 4, 5 tuh saya tambahin 1, saya selipin nomor 3, jadi yang bawah ini lupa di ini. Mestinya di ini 4, 5, 6, 7, 8 jadinya. Oke, 4A. Ada beberapa suara yang terdengar. A, suara dari langit yang seperti desau air bah. Nah, suara siapa yang seperti desau air bah? Seringkali digambarkan dalam Alkitab. Dan suara yang seperti desau air bah itu seringkali diidentifikasikan sebagai suara Tuhan sendiri. Coba kita lihat misalnya Wahyu pasal 1. Ini bicara soal Tuhan Yesus. Wahyu pasal 1 ayatnya yang ke-15. Gambaran Tuhan Yesus dikatakan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian, suaranya bagaikan desau air bah. Jadi suara yang bagaikan desau air bah, suara yang mendalam dan menggaung gitu. Jadi suara Tuhan tidak digambarkan, ya walaupun Tuhan bisa saja pakai suara kecil, tapi ya tidak digambarkan demikian. Suara Tuhan tidak digambarkan cempreng lah, kalau bahasa Indonesia gitu ya. Cempreng atau ini, tapi suara yang mendalam bagaikan desau air bah. Boleh dibilang maskulin gitu, tidak seperti suara perempuan yang melengking tinggi. Nah, hari ini banyak orang agak protes gitu, terutama kaum feminis. Bahkan kaum feminis sekarang agak gila-gilaan. Mereka tidak mau bilang Allah Bapa, mereka mau bilang Allah Bunda dan sebagainya. Itu tidak ada dalam Alkitab. Ya. Tidak dalam Alkitab. Oke. Jadi terdengar suara desau dari langit seperti desau air bah, mengindikasikan bahwa Bapa menunjukkan perkenanannya kepada mereka. Bapa di sorga berkenan kepada 144.000 orang ini. Ya. Kemudian B, ada suara apa lagi? Ada desau bagaikan desau air bah, bagaikan guru-guru yang dahsyat. Kemudian dia mendengar suara lagi yang lain, yaitu bunyi pemain-pemain kecapi yang memetik kecapinya. Bunyi pemain-pemain kecapi. Nah, terakhir kali kita ketemu pemain kecapi di sorga, itu siapa itu? Itu kita bisa balik lagi kepada ini ya. Jadi terakhir kali kita melihat ada yang main kecapi itu adalah di sorga di pasal 5 di sini. Dan di pasal 5 ayat yang ke-8.
Itu ke 24 tua-tua. 24 tua-tua masing-masing memegang satu kecapi, satu cawan emas. Nah, itu isian kita di 3B atau 4B lebih tepatnya. Suara petik kecapi yang terakhir kali kita lihat ada pada 24 tua-tua. 24 tua-tua di sorga. Dan kita masih ingat 24 tua-tua ini siapa? 24 tua-tua ini adalah perwakilan orang percaya perjanjian baru. Jadi orang-orang percaya PB mengiringi orang-orang percaya tribulasi dalam puji-pujian mereka. Jadi sesama orang percaya tapi beda dispensasi. Beda dispensasi. Jadi yang sudah percaya di perjanjian baru kan sudah di rapture punya. Jadi kita menyaksikan apa yang terjadi di masa tribulasi nanti, dan kita akan memainkan kecapi mengiringi mereka bernyanyi satu hari nanti. Jadi sangat indah sekali. Oke, kembali ke Wahyu pasal 14 ayat yang ketiga. Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan takhta dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu. Ya. Jadi lanjut lagi di ayat 3. Dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi itu. Jadi di poin C kita, suara nyanyian 144.000 orang ini tidak dapat dipelajari orang lain. Jadi hanya bisa mereka nyanyikan. Hanya bisa mereka nyanyikan. Kenapa bisa hanya mereka yang nyanyikan? Apakah notnya saking susahnya gitu kan? Ya, kalau kita ada paduan suara kita kan, ya, wah ini terlalu susah nih paduan suara, nggak bisa nyanyi gitu ya. Bukan masalah notnya, tapi mungkin ada kata-katanya yang hanya cocok untuk mereka. Nah, jadi yang lain tidak bisa menyanyikan bukan karena secara teknis susah, tapi tidak cocok untuk dinyanyikan oleh orang lain. Ya, seperti ada lagu-lagu kita yang hanya cocok dinyanyikan orang percaya saja. Misalnya di buku nyanyi kita ada lagu misalnya apa? Misalnya ada lagu macam-macam, lahir baru misalnya, gitu kan? Ku telah lahir baru. Nah kalau orang yang nggak lahir baru, cocok nggak dia nyanyi itu? Gitu. Ya nggak cocok, begitu. Ya nggak cocok. Ya, dan kalau di bumi orang masih bisa pura-pura gitu kan? Nggak lahir baru pun dia pura-pura nyanyi lagu itu. Gitu. Ya, tapi kalau misalnya di sorga tidak bisa. Ya tidak bisa pura-pura seperti itu. Ya. Nah, jadi dan memang di sorga semua orang sudah diselamatkan. Tapi mungkin ada lagu-lagu yang khusus untuk pengalaman kelompok tertentu yang tidak bisa dinyanyikan oleh kelompok lain. Ya, dan bahkan ada satu himne yang dibuat di mobil saya sering diputar juga gitu ya. Judulnya The Songs That Angels Cannot Sing katanya. Jadi ada lagu yang tidak bisa dinyanyikan oleh malaikat. Ya. Lagu apa? Padahal kita pikir malaikat kan suaranya jago kan bisa nyanyi apa aja gitu kan. Tapi ini lagu orang tebusan. Karena malaikat tidak pernah ditebus. Malaikat tidak pernah jatuh dalam dosa, ya yang jatuh dalam dosa ya terhilang gitu kan. Maksudnya malaikat yang di sorga itu kan tidak pernah jatuh dalam dosa, kemudian harus ditebus oleh Yesus Kristus. Tidak pernah mengalami semua itu. Jadi dia tidak bisa menyanyikan lagu orang-orang tebusan. Masuk aja Pak Uki, silakan. Enggak apa-apa, masuk aja. Ya. Oh ya. Nah, jadi lagu orang tebusan tidak bisa dinyanyikan. Nah, 144.000 orang ini mungkin mereka melewati masa tribulasi sedemikian rupa. Ada lagu yang mereka bisa nyanyikan yang orang lain nggak bisa nyanyikan. Ya, jadi dari sini tidak bisa dipelajari oleh orang lain ya. Dan masih di poin C kita, walaupun mereka di Bukit Sion, suara mereka naik hingga ke takhta Allah. Jadi mereka menyanyi di Yerusalem, tapi suara mereka didengar di hadapan takhta Allah. Makanya di situ dikatakan mereka menyanyikan di hadapan takhta di depan 24 makhluk dan tua-tua itu.
Oke, kemudian selanjutnya di ayat 4 dan ayat 5 kita mendapatkan gambaran lebih lanjut, deskripsi lebih lanjut tentang 144.000 orang ini. Ya. Misalnya kita dapatkan 144.000 orang ini digambarkan lebih lanjut sebagai apa? Perawan. Itu di ayat 4, coba kita lihat. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan karena mereka murni sama seperti perawan. Saya tidak tahu apakah perawan kata yang cocok untuk ini ya, karena dia laki-laki sebenarnya gitu. 144.000 orang ini laki-laki. Biasanya kalau kita bicara perawan kita bicara perempuan gitu ya. Tapi istilahnya ini padanannya perawan pada laki-laki lah gitu ya. Perjaka mungkin istilahnya kalau istilah bahasa Indonesianya gitu ya. Oke, jadi orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan karena mereka murni sama seperti perawan. Nah, ini kembali menggugurkan pandangan figuratif ini. Karena tadi di awal kita sudah bahas 144.000 orang ini kan banyak menjadi perdebatan. Nah, kita terima secara literal. Ini adalah 144.000 orang dari 12 suku Israel yang adalah orang percaya zaman tribulasi. Nah, ada yang menganggapnya figuratif. Ini adalah orang-orang zaman gereja. Tapi kalau orang zaman gereja, apa hubungannya dengan perawan? Bukan. Orang zaman gereja seperti kita hari ini, ya kan, menikah. Kebanyakan menikah. Nah, lalu ada yang lebih ngaco lagi. Kalau kita masih ingat, kaum menara pengawal. Menara pengawal yang sering ngaku-ngaku sebagai saksi Yehova. Nah, mereka mengklaim bahwa 144.000 orang ini adalah mereka, kelompok mereka ini, diri mereka. Ini juga nggak nyambung semuanya. Ya. Tapi kita terima secara literal. Nah, apa signifikansinya bahwa 144.000 laki-laki Yahudi di masa tribulasi ini, kenapa mereka ditekankan bahwa mereka adalah perawan dan tidak mencemarkan diri dengan perempuan? Ya, kita harus ingat, belakangan kita akan dapatkan, nanti ada, sebelum saya jelaskan ini kita isi dulu deh ya. 144.000 orang digambarkan lebih lanjut sebagai perawan, mengikuti anak domba terus menerus, kemudian korban apa? Korban sulung dan memiliki hidup yang saleh. Oke, apa istilah korban sulung dulu maksudnya apa? Mereka adalah korban sulung. Nah, korban sulung berarti mereka adalah orang-orang yang pertama percaya di masa tribulasi. Nah, kita harus ingat bahwa pada saat rapture, semua orang percaya kan sudah diangkat. Nah, ini yang kita nanti-nantikan. Rapture, pengangkatan. Nah, semua orang percaya diangkat. Kalau Tuhan datang hari ini, berapa? Tanggal berapa? 23 ya? 23 Juli 2023. 23 ya. 23 Juli 2023. Saya Tuhan datang hari ini, maka semua orang percaya hari ini diangkat. Ya. Akan termasuk saya, gak tahu termasuk Anda tidak. Moga-moga ya. Amin. Diangkat semua, begitu kan? Tapi kan sisanya jadi nggak ada lagi. Awal-awal kan nol, nggak ada orang percaya. Tapi kemudian akan ada orang yang jadi percaya lagi. Akan ada orang yang jadi percaya lagi. Dan yang sulung yang pertama-tama itu adalah 144.000 orang ini. 144.000 orang Yahudi ini akan menjadi korban sulung. Ya, jadi di antara orang-orang yang pertama percaya di masa tribulasi. Nah, karena mereka pertama percaya, maka ingat bahwa mereka hidup di dunia yang sangat kacau pada waktu itu. Karena semua orang percaya ini udah nggak ada. Mereka hidup di dunia yang sangat kacau balau. Dan berbagai penyimpangan seksual itu ada di dunia. Jangankan nanti setelah rapture, sekarang saja sudah begitu banyak penyimpangan seksual. Begitu. Apalagi nanti sesudah rapture di mana tidak ada orang percaya lagi. Itu dunia seperti apa sudah dibayangkan lagi. Dan bagaimana untuk menjaga diri pada waktu itu untuk tetap murni, ya, itu memang hanya bisa dilakukan oleh orang yang sudah percaya, terutama secara seksual juga. Dan
itu sangat ditekankan, dan kita bisa memahami di dunia kita sekarang ini, di mana kalau di Indonesia ini kan masih disamarkan oleh suatu apa istilahnya ya, konservatisme palsu lah kalau saya bilang. Gitu. Di mana beda kalau di Barat orang sudah terang-terangan free sex. Nah di Indonesia atau di dunia Timur tidak terang-terangan free sex, tapi free sex juga begitu. Itu terutama di kalangan, banyak di kalangan anak-anak muda begitu ya. Walaupun tidak terang-terangan, tapi kalau kita survei ke kampus-kampus, ke masyarakat, banyak ya memang sudah sangat bebas secara seksual begitu. Tidak menunggu pernikahan dan lain sebagainya. Nah, tetapi dikatakan bahwa 144.000 orang ini mereka tidak akan seperti itu. Mereka akan tetap perawan. Mereka tidak mencemarkan diri dengan perempuan, jadi mereka tidak melakukan keintiman di luar nikah yang marak terjadi hari ini. Begitu. Bahkan kalau kita lihat di budaya Barat, itu sudah terbalik 180 derajat. 100-200 tahun yang lalu, kalau kamu bukan perawan pada hari pernikahan kamu dianggap hina gitu. Wah, berarti kamu gagal menjaga apa? Gagal menjaga kesucian gitu lah. Gagal menjaga diri gitu. Karena kamu tidak perawan pada hari pernikahan kamu. Tetapi sekarang sudah berbeda 180 derajat. Kalau kamu perawan, kamu diejek gitu. Bahwa berarti kamu nggak ada yang mau. Kamu nggak bisa dapat pasangan. Makanya bahkan ada film-film judulnya saya lupa judulnya apa ya. Saya nggak pernah nonton filmnya sih, saya tahu judulnya aja. Kalau nggak salah apa kayak 40 years and still a virgin atau apa gitu apa. Usia udah berapa tapi masih perawan. Jadi itu kayak dianggap sebagai suatu apa? Lelucon dan diejek. Jadi kita melihat di sini pandangan dunia sudah berubah begitu rupa. Nah, tetapi kita sebagai orang percaya kita dipanggil untuk berbeda dari dunia. Dan selama masih ada orang percaya, masih ada garamnya istilahnya. Tapi kita bisa bayangkan kalau garamnya semua udah diangkat kan rapture ini, makanya saya bilang. Sekarang ini sebelum rapture aja masih ada orang percaya yang menggarami saja, dunia sudah sebegitu kacau. Apalagi kalau nanti sesudah orang percaya diangkat. Jadi kita bisa membayangkan sesudah rapture dunia seperti apa 144.000 orang yang tinggal di situ, dan betapa mereka benar-benar harus berbeda dari dunia mereka waktu itu ketika dikatakan mereka tidak mencemarkan diri, ya, tidak mencemarkan diri. Nah, kemudian dia tanya lagi kenapa mereka tidak menikah kalau begitu. Kalau oke lah katakanlah mereka tidak berzina dan lain sebagainya di luar nikah, tapi kenapa mereka tidak menikah? Nah pertanyaannya adalah kalau mereka adalah orang yang pertama percaya, dengan siapa mereka bisa menikah awalnya? Kan nggak ada kan? Karena mereka yang pertama. Gitu. Dan waktunya kan sangat singkat, hanya 7 tahun plus lah, plus masa antaranya di sini. Jadi dengan waktu yang sangat singkat, ya, dan di awal-awal karena mereka yang pertama percaya, nggak ada, mereka nggak bisa cari pasangan. Dan rupanya adalah kehendak Tuhan bagi mereka untuk tetap single. Nah, seperti kehendak Tuhan untuk beberapa pelayannya untuk tetap single. Dan kalau memang adalah kehendak Tuhan bagi seseorang untuk tetap single, ya itu yang bagus untuk dia. Ada beberapa tokoh dalam Alkitab Tuhan instruksikan kamu jangan menikah. Contoh yang salah satu contoh yang paling terkenal di Alkitab, masih ingat siapa nabi yang Tuhan bilang jangan menikah? Ada ingat nggak? Nabi siapa yang Tuhan perintahkan kepadanya? Kamu jangan menikah. Kalau nabi yang disuruh menikah ada kan? Masih ingat nggak siapa? Hosea disuruh menikah. Tapi ada nabi yang Tuhan bilang kamu jangan menikah. Ada yang ingat nggak nabi siapa? Nabi Yeremia. Nabi Yeremia Tuhan bilang sama dia, kamu jangan menikah. Karena
Tuhan bilang, aku akan mendatangkan kehancuran atas Yerusalem. Pokoknya akan susah, kamu jangan menikah. Jadi Tuhan suruh Nabi Yeremia jangan menikah, karena dia punya pelayanan yang khusus untuk Yeremia, dan karena situasi zaman itu. Nah, 144.000 orang ini rupanya Tuhan juga nanti Tuhan suruh mereka tidak menikah. Ya, suruh mereka tidak menikah. Tuhan kasih mereka nanti suatu pelayanan khusus, gitu ya. Dan ya, kamu lihat itu yang terjadi di sini. Lebih lanjut lagi, ya, jadi dari situ mereka memperlihatkan mereka berbeda dari dunia. Mereka mengikuti anak domba kemana saja. Mereka ditebus sebagai korban-korban sulung. Di dalam mulut mereka tidak ada dusta, dan mereka hidup tidak bercela. Itu di ayat 5. Ini sangat indah sekali. Dalam mulut mereka tidak terdapat dusta. Nah, ini bukan berarti bahwa 144.000 orang ini nggak pernah berdosa. Kita bukan bilang mereka akhirnya menjadi orang-orang yang sempurna nggak pernah dosa, tapi ini mengkontraskan mereka dengan antikristus, dengan nabi-nabi palsu yang ngebohongin orang terus. Ingat bahwa 144.000 orang ini akan Tuhan jadikan TPDK pada zaman itu. Apa? Tiang penopang dasar kebenaran. Karena orang-orang percaya zaman PB kan sudah diangkat. Jadi gereja-gereja yang Alkitabiah sudah nggak ada lagi nanti. Nah, sedangkan di masa PB kan TPDK-nya adalah jemaat lokal. Jemaat lokal yang benar sudah nggak ada karena orang-orangnya sudah diangkat. Nah, memang masih akan ada gereja di sini, tapi gereja yang ngaco semua. Ya. Nah, sama seperti waktu beralih dari zaman PL ke zaman PB, dulu Tuhan pakai Israel kan. Nah, waktu beralih ke PB, Israel masih ada nggak? Masih ada, cuman Israel yang di zaman PB yang menolak Tuhan Yesus ini sudah Israel yang ngaco gitu. Nah, Israel sudah ngaco. Nah, demikian juga waktu zaman PB beralih ke zaman tribulasi, masih akan ada gereja nggak? Masih akan ada gereja di zaman tribulasi, tapi gereja yang sudah ngaco. Karena kalau Israel dulu, Israel yang percaya Tuhan sudah akan bergabung dengan jemaat. Israel yang tidak gabung dengan jemaatnya, Israel yang ngaco nanti. Demikian juga jemaat-jemaat yang Alkitabiah diangkat semua. Yang masuk ke sini adalah jemaat yang ngaco, yang tidak terangkat. Nah, tapi jadi karena Tuhan pasang mereka sebagai tiang penopang dasar kebenaran, mereka harus memberitakan kebenaran, dan mereka akan lakukan itu. Kontras dengan ini antikristus, nabi palsu, pengikut-pengikutnya yang memberitakan dusta. Nah, makanya dikontraskan di sini. Di ayat yang kelima, dalam mulut mereka tidak terdapat dusta. Ya, tidak terdapat dusta, dan mereka hidup saleh, berbeda dengan dunia sekeliling mereka. Ya, jadi sungguh suatu pelajaran bagi kita. Walaupun 144.000 orang ini bukan bicara mengenai zaman kita sekarang, tapi mereka bisa menjadi teladan bagi kita. Bahwa kalau nanti di zaman tribulation saja bisa ada saksi-saksi yang setia bagi Kristus, apalagi untuk kita hari ini. Ya, kita pun hari ini harus berbeda dari dunia sekeliling kita, karena kita adalah garam dan terang dunia. Dan kita, Tuhan panggil kita untuk menjadi berbeda dari dunia. Oleh karena itu kita harus berani. Dan kalaupun itu berarti kita ditertawakan oleh dunia, nggak masalah. Karena ujung-ujungnya yang penting adalah nanti di hadapan Tuhan. Dan kalaupun itu berarti kita harus berkata tidak kepada kesenangan-kesenangan tertentu, nggak masalah. 144.000 orang ini bahkan rela tidak menikah atau yang seperti itu. Dan kita hari ini kita dipanggil untuk, ya, misalnya kita mau berbeda dari dunia, kita mau meninggalkan berbagai bentuk hiburan-hiburan tertentu dari dunia yang kita tahu tidak bagus dan sebagainya. Kenapa kita tidak berani? Ya. Oke, sampai di sini dulu hari ini. Kita tidak bisa selesai. Ada target kita tadi sampai ayat 13, tapi kita akan lanjutkan. Kertasnya habis ya? Habis, oke. Ada yang kurang atau pas? Kurang. Oke, jadi di print lagi. Oke ya. Jangan hilang karena minggu depan kita masih pakai. Oke, kita berdoa terlebih dahulu.
aja yang ingin bantu. Mari kita berdoa. Gawi bersyukur dengan terjadi firman-Mu, wahyu, dalam terus tambah-tambah hikmat kepada kami Pak Stephen. Tolong juga kami supaya dapat mengerti semua pelajaran yang diajarkan dan membuat kami semakin percaya ya Mas Tuhan kepada Engkau, tumbuh iman kami semakin dewasa. Terima kasih Bapak Sukawi dan sebentar kami akan bergabung dengan jemaat yang lain untuk kebaktian biar memimpin semua acara kami. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Amin. Count it joy, joy, joy when you face trials and tests.